Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Kembali kita bersama-sama bersekutu di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku. Hari ini Kamis 29 Oktober 2020. Bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan mencoba untuk merenungkan dan menghayati isi hati Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mengawali kehidupan kami pada hari ini dengan satu kerinduan, biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Dan oleh karena itu kami berdoa memohon, biarlah Roh Kudus memimpin kami semua di dalam pembacaan serta perenungan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar, kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini didasari oleh satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Roma. Surat Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29. Roma 2 ayat 17 sampai dengan 29 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat.
Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat seperti yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali sebuah komunitas bisa berdiri, berlaku, berjalan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungannya. Dan hal itulah memang yang terjadi pada jemaat orang Kristen di kota Roma sebagai penerima surat Roma ini. Mereka yang berada di kota Roma, orang-orang Kristen mula-mula itu, mereka memikirkan bagaimana mereka dapat menjalani hidup mereka sebagai orang Kristen. Mereka melihat, oh, rupa-rupanya ada begitu banyak hal yang baik yang dapat mereka kerjakan, yang dapat mereka timba, mereka ambil dari nilai-nilai yang ada di sekitar mereka. Dan dari situlah kemudian mulai mereka mencampur adukkan nilai-nilai kekristenan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga akhirnya mereka menjadi bingung sendiri. Mereka menjadi gagap rohani sendiri. Mereka merasa gamang bagaimana melakukan, mengerjakan, mewujudkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam hidup mereka setiap hari. Misalkan, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya pada waktu itu bahwa mereka yang berada di dalam kelas ekonomi yang mapan, mereka setiap malam melakukan pesta, foya-foya, dan hidup bersenang-senang. Itu yang kemudian dipandang sebagai hal yang baik. Dan orang-orang Kristen mula-mula di kota Roma juga memikirkan apakah tindakan tersebut, kebiasaan tersebut dapat dikerjakan di dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa
Sebenarnya, tindakan pesta pora, tindakan bersenang-senang yang dilakukan oleh masyarakat kota Roma pada waktu itu memiliki latar belakang filosofis yang sungguh bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Hari ini kita pun juga dipanggil untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita bukan sekedar apa yang tampak mata, tetapi melihat apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi esensi dari apa yang kita lakukan, yang kita mau kerjakan. Katakanlah, ibu bapak, saudara yang terkasih, kita mengadakan sebuah persekutuan. Ya, beberapa dari antara kita pernah meminta, pernah memohonkan pelayanan di dalam masa-masa kehamilan 7 bulan. Mitoni. Nah, yang seperti itu kita harus sadar terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari tradisi atau budaya mitoni. 7 bulanan usia kandungan. Rupa-rupanya ibu bapak saudara yang terkasih, ada mitos, ada falsafah yang mengatakan bahwa seseorang yang mengalami usia kandungan 7 bulan rentan terhadap kuasa-kuasa kegelapan, rentan terhadap mereka yang mau melakukan usaha-usaha yang tidak baik, dan oleh karena itu upacara selamatan, upacara mitoni harus dilakukan. Ketika kita sebagai orang Kristen melakukan tradisi tersebut, saya harus katakan bahwa bukan itu yang kita kerjakan, bukan itu yang kita lakukan. Tetapi kita harus melihat bahwa mereka, khususnya ibu-ibu yang mengalami usia kandungan 7 bulan, sedang berada di dalam situasi hati yang sedang gamang, yang sedang tidak stabil, yang perlu untuk dikuatkan, perlu untuk diteguhkan, sehingga tidak lagi merasa gamang, khawatir, ataupun dihigapi oleh perasaan-perasaan negatif. Nah, saya melayankan persekutuan dalam rangka tubuh Kristus hadir, jemaat Tuhan hadir untuk memberikan topangan, untuk memberikan kekuatan bagi keluarga, khususnya bagi ibu yang sedang memasuki usia kandungan 7 bulan tersebut. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Roma mengingatkan bahwa Yahudi sejati bukan yang dilihat secara fisik. Yahudi sejati adalah mereka yang mengalami pembaharuan secara rohani. Itu disimbolkan dengan sunat secara rohani. Hari ini saya juga mau mengatakan bahwa Kristen yang sejati bukan sekedar ketika ibu bapak saudara dengan rajin melakukan ibadah-ibadah persekutuan-persekutuan, menyanyikan lagu-lagu rohani, memberikan persembahan yang kelihatan secara nyata. Bukan sekedar itu, tetapi apakah ibu bapak saudara memiliki hati serta pemahaman iman yang betul-betul berakar di dalam nilai-nilai kekristenan. Ibu bapak, saudara yang terkasih,
gereja kita memiliki program-program seperti pendalaman Alkitab Rumah Jemaat. Saya mengundang ibu bapak saudara terus mengikuti acara-acara seperti pendalaman Alkitab Rumah Jemaat ini, walaupun di dalam masa pandemi ini kita lakukan secara virtual. Itu membuat kita semakin diteguhkan, dikukuhkan. Bagaimana kita dapat memiliki pemahaman iman yang dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang pemahaman iman Gereja Kristen Indonesia. Dan hati, mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Biarlah kita senantiasa mengingat akan cinta kasih dan kesetiaannya di dalam hati kita, sehingga kita senantiasa dimampukan untuk bersyukur, memiliki hati yang senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa hidup menjadi orang-orang Kristen, bukan yang sekedar tampak lahiriah, tetapi kita mengalami pembaharuan yang betul-betul real, betul-betul nyata, dan berangkat dari hati kita yang diubahkan, yang telah dibasuh oleh darah Sang Anak Domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk waktu pada pagi hari ini. Engkau izinkan kami untuk bersama-sama kembali mengingat dan merenungkan keberadaan kami sebagai orang-orang Kristen. Kami rindu, ya Bapa Surgawi, janganlah hidup kami menjadi orang-orang Kristen sekedar sebagai pelaku-pelaku ritual, pelaku-pelaku tindakan yang hanya kasat mata, tetapi kami melupakan bagaimana Engkau bekerja dan berkarya mengubah hati kami. Kami rindu bahwa kehidupan kekristenan kami sungguh boleh berangkat dari hati kami yang Engkau ubahkan, yang Engkau perbaharui, yang Engkau telah sucikan dan kuduskan. Dan biarlah sebagai anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia, kami dimampukan untuk memiliki pemahaman iman serta tindakan-tindakan iman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pegangan pemahaman iman Gereja Kristen Indonesia. Pimpinlah kami, ya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan biarlah hidup Ibu Bapak Saudara boleh menjadi berkat. Amin.